Selamat datang kembali, dulur-dulur dimanapun berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berkah. Jumpa lagi bersama saya di channel ini yang akan mengupas tuntas rahasia-rahasia leluhur, warisan kuno, dan ilmu titen dari Primbon Jawa. Sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini terus berkembang dengan cara klik tombol like-nya. Jangan lupa komen di bawah. Dan pastikan sudah subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar enggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Seringkali kita mendengar cerita-cerita seram tentang jin. Tapi, tahukah kalian bahwa ternyata ada loh, kebiasaan-kebiasaan kecil yang justru membuat bangsa jin menghormati dan segan kepada manusia? Dalam Primbon, hubungan antara manusia dan alam gaib itu sangat kompleks. Dan ternyata, tidak semua jin itu jahat. Sebagian dari mereka justru punya rasa hormat yang tinggi kepada manusia yang punya tata krama spiritual tertentu. Penasaran apa saja kebiasaan-kebiasaan itu? Yuk, langsung saja kita simak bersama. Inilah 5 kebiasaan kecil yang membuat jin menghormati manusia menurut Primbon Jawa. 1. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cermin kehormatan dan benteng energi positif. Dalam Primbon Jawa, kebersihan bukan sekadar urusan fisik, melainkan sebuah ritual spiritual yang memiliki dampak langsung pada energi diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan tempat tinggal adalah salah satu laku prihatin yang paling dasar. Leluhur kita memahami bahwa alam semesta ini terdiri dari energi, dan energi positif akan selalu menarik hal-hal baik, termasuk menghormati keberadaan kita di mata makhluk tak kasat mata. Jin, atau makhluk halus, seringkali digambarkan sebagai entitas yang menyukai tempat kotor, berantakan, dan gelap. Mengapa demikian? Karena tempat-tempat tersebut memancarkan energi yang rendah, stagnan, dan negatif. Energi ini sangat cocok dengan frekuensi mereka, sehingga membuat mereka betah dan mudah untuk berinteraksi dengan manusia di tempat itu. Sebaliknya, tempat yang bersih, terang, dan rapi memancarkan energi positif yang kuat. Energi ini menciptakan semacam benteng spiritual yang tidak disukai atau bahkan membuat jin segan untuk mendekat. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan hanya soal menyapu dan mengepel. Ini adalah soal kesadaran dan penghormatan terhadap ruang. Ketika kita membersihkan rumah, kita tidak hanya menyingkirkan debu, tetapi juga membersihkan energi negatif yang menempel. Setiap sapuan dan usapan adalah niat untuk menciptakan ruang yang suci dan nyaman. Bayangkan, ketika Anda membersihkan pojokan yang gelap, Anda seolah-olah mengusir aura negatif yang bersembunyi di sana. Saat Anda menyemprotkan pewangi alami seperti air mawar atau melati, Anda bukan hanya membuat ruangan harum, tetapi juga mengalirkan energi yang menenangkan dan positif. Hal yang sama berlaku untuk kebersihan diri. Mandi bukan hanya untuk membersihkan kotoran fisik, tetapi juga untuk menyucikan energi. Dalam tradisi Jawa, mandi di waktu-waktu tertentu, seperti sebelum sholat maghrib atau sebelum subuh, dipercaya bisa membersihkan diri dari energi negatif yang menempel sepanjang hari. Mengenakan pakaian yang bersih dan wangi juga memancarkan aura yang baik. Jin akan melihat manusia yang selalu menjaga kebersihan sebagai sosok yang berwibawa, terawat, dan punya kendali diri. Mereka akan segan untuk mengganggu, karena merasa kalah frekuensi dengan energi positif yang Anda miliki. Jadi, mulailah dari hal kecil. Bersihkan rumah secara rutin. Jangan biarkan sampah menumpuk. Pastikan ventilasi udara lancar dan cahaya matahari masuk. Mandilah secara teratur dan biasakan memakai wewangian alami. Semua kebiasaan kecil ini akan membangun benteng energi positif yang tak kasat mata, membuat Anda menjadi sosok yang dihormati dan segan di mata makhluk lain. 2. Berucap salam saat memasuki tempat kosong atau angker. Adab kuno yang penuh makna. Menurut Primbon Jawa, alam semesta ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada dimensi lain yang kita sebut alam gaib, di mana makhluk tak kasat mata tinggal. Seringkali,
Tempat-tempat yang sudah tua, kosong, atau memiliki energi khusus seperti pohon besar, makam, atau bangunan terbengkalai, menjadi rumah bagi mereka. Leluhur kita sangat menjunjung tinggi adab dan sopan santun, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam dan isinya. Tradisi mengucapkan salam atau Nun Sewu saat melewati atau memasuki tempat-tempat yang dianggap angker adalah bentuk manifestasi dari adab tersebut. Ini bukan sekadar ucapan kosong, melainkan sebuah bentuk penghormatan dan permohonan izin kepada penjaga atau penghuni tak kasat mata di tempat tersebut. Ketika kita berucap salam, kita menunjukkan bahwa kita sadar akan keberadaan mereka dan tidak memiliki niat buruk. Kata-kata seperti Assalamualaikum atau Nun Sewu, numpang lewat, ibarat kita mengetuk pintu sebelum masuk rumah orang lain. Dengan bersikap sopan dan ramah, kita menciptakan energi damai yang membuat jin merasa dihargai. Mereka akan membalas dengan tidak mengganggu atau menunjukkan diri, karena mereka melihat kita sebagai tamu yang baik dan beradab. Sebaliknya, jika seseorang masuk ke tempat angker dengan sikap sombong, menantang, atau meremehkan, mereka dianggap tidak sopan dan melanggar etika alam gaib. Sikap seperti ini bisa memicu kemarahan atau ketidaknyamanan bagi penghuni di sana. Jin yang merasa dihina atau diganggu bisa saja merespons dengan cara yang tidak menyenangkan, seperti menampakkan diri, membuat suara aneh, atau bahkan mengganggu kesehatan fisik dan mental. Mengucapkan salam juga memiliki fungsi lain, yaitu menguatkan niat batin. Ketika kita berucap Nun Sewu, kita secara otomatis menenangkan hati dan pikiran. Ini adalah sebuah afirmasi bahwa kita berada di tempat tersebut dengan niat baik dan tanpa rasa takut yang berlebihan. Niat yang tulus ini akan memancarkan energi positif yang akan melindungi kita. Ingat, jin sangat peka terhadap niat dan getaran batin manusia. Niat yang tulus untuk menghormati akan membuat mereka segan, sementara niat yang sombong atau takut akan membuat mereka merasa lebih berkuasa. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah ucapan salam. Ini adalah warisan adab leluhur yang penuh makna, sebuah jembatan komunikasi yang damai antara dua alam. Biasakanlah mengucapkan salam di setiap tempat baru yang Anda kunjungi, dan rasakan sendiri bagaimana energi di sekitar Anda menjadi lebih tenang dan harmonis. 3. Tidak mencela atau meremehkan makhluk gaib. Kesombongan yang menjadi petaka. Menurut Primbon Jawa, ada satu hal yang paling tidak disukai oleh jin, kesombongan dan sikap meremehkan. Banyak orang, terutama yang tidak percaya dengan keberadaan alam gaib, seringkali melontarkan kata-kata meremehkan seperti, hantu itu tidak ada, itu cuma halusinasi, atau bahkan sengaja menantang, ayo kalau berani tunjukkan dirimu. Sikap ini dianggap sangat tidak sopan dan bisa memicu kemarahan. Mengapa? Karena bagi mereka, alam mereka adalah sebuah realitas. Ketika kita mencela, kita seolah-olah meniadakan eksistensi mereka. Hal ini sama saja dengan kita dicela secara langsung oleh orang lain. Tentu kita akan merasa marah dan tidak dihargai, bukan? Leluhur kita mengajarkan filosofi, eling lan waspodo, yang artinya ingat dan waspada. Prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu sadar bahwa kita hidup berdampingan dengan alam lain. Kita tidak perlu takut, tetapi juga tidak perlu sombong. Cukup hormati keberadaan mereka seperti kita menghormati tetangga kita. Jin akan sangat menghargai manusia yang bijaksana dan tidak sembrono dalam berucap. Jin juga sangat peka terhadap energi. Ketika seseorang mencela atau menantang, energi yang terpancar adalah energi negatif, penuh dengan ego dan kesombongan. Energi ini justru memancing interaksi yang tidak diinginkan. Sebaliknya, sikap yang tenang, tulus, dan penuh rasa hormat akan memancarkan energi positif yang membuat jin merasa segan. Mereka akan memandang kita sebagai sosok yang berwibawa dan tidak ingin berurusan dengan kita. Jadi, kuncinya bukan soal percaya atau tidak, tetapi soal sikap dan adab. Selalu jaga lisan dan pikiran Anda. Hindari kata-kata yang meremehkan atau menantang.
Dengan begitu, Anda akan menjadi sosok yang dihormati di mata makhluk tak kasat mata. 4. Mengucapkan doa dan mantra keselamatan. Benteng gaib yang tak terlihat. Kebiasaan keempat ini adalah tentang membangun benteng spiritual dari dalam diri. Dalam tradisi Primbon Jawa, setiap doa, mantra, atau ayat suci memiliki frekuensi energi yang sangat tinggi. Ketika kita melafalkannya dengan tulus, kita tidak hanya memohon perlindungan kepada Tuhan, tetapi juga menciptakan perisai energi yang kuat di sekitar kita. Jin, atau makhluk halus, sangat peka terhadap energi ini. Mereka bisa merasakan getaran dari doa-doa dan mantra yang kita ucapkan. Misalnya, membaca ayat kursi dalam Islam atau mengucapkan mantra keselamatan dalam tradisi Jawa akan memancarkan energi positif yang sangat kuat. Energi ini akan membuat jin segan untuk mendekat. Mereka akan menganggap manusia yang rajin berdoa sebagai sosok yang punya isi dan tidak mudah diganggu. Penting untuk diingat, ini bukan soal hafalan semata, tetapi tentang keikhlasan dan keyakinan. Semakin tulus hati kita saat berdoa, semakin kuat pula energi yang terpancar. Doa yang diucapkan dengan setengah hati atau hanya karena terpaksa tidak akan memberikan efek yang sama. Selain itu, kebiasaan ini juga melatih kekuatan batin. Ketika kita rutin berdoa dan memohon perlindungan, batin kita akan menjadi lebih tenang, damai, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dari luar. Ketenangan batin ini adalah magnet bagi energi positif dan penangkal bagi energi negatif. Jadi, biasakanlah untuk mengucapkan doa keselamatan setiap kali Anda bepergian, sebelum tidur, atau saat merasa tidak nyaman di suatu tempat. Doa yang tulus akan menjadi benteng gaib yang membuat Anda dihormati, bahkan oleh makhluk yang tidak terlihat sekalipun. 5. Memiliki laku prihatin dan mengendalikan nafsu, menjadi manusia yang berwibawa. Ini adalah poin yang paling mendalam dan membutuhkan komitmen tinggi. Menurut Primbon Jawa, laku prihatin adalah kunci untuk mencapai derajat spiritual yang tinggi. Laku prihatin bisa bermacam-macam, mulai dari puasa mutih, hanya makan nasi putih dan minum air putih, puasa ngerowot, hanya makan sayuran dan umbi-umbian, hingga yang paling umum adalah mengendalikan hawa nafsu. Mengapa laku prihatin ini penting? Karena jin sangat mudah mempengaruhi manusia yang punya hawa nafsu tinggi, emosi yang labil, dan pikiran kotor. Nafsu yang tidak terkendali, seperti amarah, keserakahan, dan iri hati, menciptakan getaran energi negatif yang menjadi daya tarik bagi makhluk halus. Mereka akan dengan mudah menempel dan memperkeruh pikiran Anda. Sebaliknya, manusia yang mampu mengendalikan nafsunya akan memiliki batin yang kuat dan jernih. Laku prihatin melatih kita untuk lebih peka terhadap diri sendiri dan lingkungan. Ini bukan hanya soal menahan lapar, tetapi juga menahan amarah, iri hati, dan godaan duniawi. Proses ini akan membersihkan batin kita dari energi-energi negatif dan menumbuhkan aura positif yang sangat kuat. Pancaran energi inilah yang membuat jin merasa segan. Mereka akan melihat Anda sebagai sosok yang berisi, berwibawa, dan tidak mudah diganggu. Bahkan, ada kisah-kisah dalam Primbon Jawa di mana jin justru tunduk dan hormat kepada manusia yang memiliki laku spiritual yang tinggi. Mereka melihat sosok tersebut sebagai guru atau pemimpin yang layak dihormati. Jadi, intinya adalah menjadi manusia yang berkelas secara spiritual. Cobalah untuk melatih diri mengendalikan emosi, menjauhi pikiran buruk, dan mulai melakukan hal-hal kecil yang bisa meningkatkan ketenangan batin Anda. Dengan begitu, Anda akan menjadi manusia yang bukan hanya dihormati oleh sesama, tetapi juga oleh makhluk tak kasat mata di sekeliling kita. Nah, itu tadi 5 kebiasaan kecil yang ternyata punya makna besar menurut Primbon Jawa. Intinya, bukan soal sakti atau ilmu hitam, tapi tentang menjadi manusia yang beradab, bersih, dan punya spiritualitas yang kuat. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jika ada pendapat lain atau pengalaman pribadi, silakan tulis di kolom komentar ya.
Dan jangan lupa, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.